Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Baroroh. Saya merupakan dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, program studi Sarjana Farmasi. Saya tergabung di kelompok keilmuan bioteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Outline yang akan disampaikan pada video ini diantaranya adalah deskripsi mata kuliah, dan video ini akan disampaikan dengan metode DIA atau Delivery Interactive Assessment serta cuplikan video pembelajaran. Pada video ini, mata kuliah yang akan disampaikan adalah mata kuliah Bioteknologi Farmasi, di mana mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang genomik dan proteomik, aliran informasi genetik yang terdiri dari replikasi, transkripsi, dan translasi, teknologi DNA rekombinan, manipulasi ekspresi gen di prokariot dan eukariot, analisis dan karakterisasi produk rekombinan, farmakogenomik, personalized medicine, serta aplikasi produk farmasi berbasis bioteknologi. Mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS, di mana prasyarat mata kuliah ini diantaranya adalah biokimia dan biologi sel, mikrobiologi dan imunologi, serta mikrobiologi farmasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan konsep aliran informasi genetik, menguraikan teknik DNA rekombinan, dan mengevaluasi produk bioteknologi farmasi, di mana sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menunjukkan pentingnya bioteknologi farmasi dalam kehidupan, mahasiswa mampu menjelaskan aliran informasi genetik pada organisme, mahasiswa mampu menguraikan tahapan kerja teknologi DNA rekombinan, mahasiswa mampu memilih teknik yang akan digunakan dalam membuat produk farmasi berbasis bioteknologi, mahasiswa mampu menelaah pengaruh genetik terhadap kerja obat, serta mahasiswa mampu mengevaluasi produk farmasi berbasis bioteknologi. Bahan kajian atau materi pembelajaran diantaranya ada 10 materi, yaitu perkembangan bioteknologi molekular, aliran informasi genetik, regulasi dan mutasi genetik, PCR, teknologi DNA rekombinan, manipulasi ekspresi gen, produksi protein rekombinan, farmakogenomik, personalized medicine, serta aplikasi produk farmasi berbasis bioteknologi. Pada metode delivery, pustaka yang digunakan untuk menyajikan materi kuliah yaitu dari textbook dan juga artikel ilmiah, di mana textbook yang digunakan merupakan textbook populer yang mana membahas tentang materi-materi yang disampaikan, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional maupun jurnal nasional yang bereputasi supaya mahasiswa dan dosen tetap update tentang materi terbaru. Bentuk dan metode pembelajaran diantaranya adalah kuliah, diskusi kelompok, dan juga project-based learning. Untuk sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka, baik secara langsung maupun secara online, dan menggunakan LMS berupa Google Classroom. Untuk interaksi dengan mahasiswa, kami melakukan interaksi secara langsung, baik itu di kelas maupun secara online, dan juga secara tidak langsung melalui LMS, yaitu Google Classroom, WhatsApp, ataupun melalui email. Untuk assessment atau penilaian dan evaluasi pembelajaran mahasiswa, beberapa komponen penilaian diantaranya ada tugas 30%, UTS 20%, UAS 20%, kuis 20%, dan keaktifan 10%. Di sini, bobot tugas menjadi lebih besar karena tugas mencangkup dengan project-based learning,
di mana mahasiswa diberikan suatu proyek yang harus diselesaikan dalam satu semester, sehingga di sini tugas menjadi lebih besar. Kemudian ada komponen keaktifan untuk menambah semangat dan juga keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan video pembelajaran pada materi analisis produk farmasi berbasis bioteknologi. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya materi dari mata kuliah bioteknologi farmasi. Jadi kita lanjutkan ya hari ini tentang analisis produk farmasi berbasis bioteknologi. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Oke, yang pertama, apa aja sih produk-produk farmasi yang berbasis bioteknologi? Jadi, produk farmasi berbasis bioteknologi ini mencangkup berbagai jenis molekul biologis yang biasanya digunakan untuk tujuan terapi. Nah, produknya apa saja? Di antaranya berbasis DNA, RNA, dan protein. Nah, jadi produk-produk ini tuh biasanya berbasis dari ketiga molekul ini. Pertama ada DNA. Apa saja produknya? Yang pertama ada terapi gen. Nah, terapi gen ini menggunakan DNA untuk memperbaiki atau mengganti gen yang rusak dalam sel pasien. Nah, jadi sekarang sudah ada produk terapi gennya. Ya, contohnya ada Luxturna. Nah, di sini dia kegunaannya untuk mengobati penyakit genetik yang ada di mata. Nah, ini adalah produk dari terapi gen yang digunakan untuk penyakit mata genetik. Kemudian yang kedua ada vaksin DNA. Ya. Ini menggunakan plasmid DNA yang mengkode antigen spesifik untuk merangsang respon imun terhadap patogen tertentu. Contohnya apa? Ini contohnya vaksin DNA yang dikembangkan saat COVID ya. Ada namanya Zika. Nah, ini vaksinnya itu berbasis DNA. Jadi di dalamnya itu adalah DNA. Kemudian yang kedua ada RNA. Nah, contohnya ada mRNA vaksin. Nah, vaksin yang menggunakan messenger RNA untuk menginstruksikan sel tubuh menghasilkan protein antigen dari patogen, memicu respon imun. Contohnya vaksin mRNA untuk COVID ya, ada dari Pfizer dan Moderna. Nah, ini mungkin kemarin teman-teman juga di booster ya, atau ada yang vaksinasi menggunakan ini ya, Moderna. Kemudian ada cRNA atau small interfering RNA. Nah, ini digunakan untuk menghambat ekspresi gen tertentu melalui mekanisme RNA interference. Terapi ini digunakan untuk mengobati penyakit seperti transthyretin amyloidosis. Nah, ini adalah salah satu contoh terapi ya yang menggunakan RNA dan ini merupakan terapi RNA yang pertama yang sudah di-approve oleh FDA. Kemudian selanjutnya yang berbasis protein. Contohnya ada antibodi monoklonal. Nah, protein yang dirancang untuk mengenali dan mengikat target spesifik, seperti antigen pada sel kanker atau virus. Contohnya ada trastuzumab. Ini adalah antibodi monoklonal yang digunakan untuk terapi pada kanker payudara HER2 positif. Kemudian ada vaksin rekombinan, contohnya pada vaksin hepatitis B, kemudian vaksin HPV, ya, kegunaannya untuk mencegah penyakit infeksi. Nah, ini contohnya ada Gardasil 9. Ini adalah contoh vaksin HPV ya. Jadi di dalamnya itu dia ada 9 tipe HPV. Dikembangkannya secara rekombinan. Kemudian ada juga hormon rekombinan. Protein seperti insulin, rekombinan ini digunakan untuk mengobati diabetes mellitus. Nah, insulin yang dihasilkan melalui teknologi rekombinan memiliki struktur yang identik dengan insulin manusia alami. Nah, jadi di sini ya untuk seorang yang menderita diabetes mellitus, dia kan kekurangan ya insulin. Nah, sehingga insulinnya itu didapatkan dari luar, yaitu dari ini. Contohnya ada Humulin ya, dia adalah produk rekombinan ya berupa insulin. Oke, kemudian ada lagi yang namanya
biobetter ya. Jadi selain ada produk biologik, ini adalah produk awal ya. Jadi novel terapeutik. Kemudian produk yang miripnya itu biosimilar ketika produk awal ini sudah habis masa patennya. Kemudian ada lagi namanya biobetter. Nah, berarti kalau ini dari asal katanya ya, bio, biologik, dan better. Berarti artinya harusnya sifatnya apa tuh? Lebih baik, Ibu. Ya, dari asal katanya lebih baik ya. Jadi kalau biosimilar, ini tadi mirip ya. Kalau biobetter itu harus lebih baik. Jadi di sini dia memang ada yang di-improve ya. Di-improve. Baik efficacy maupun safety-nya. Jadi ada sifat-sifat yang ditingkatkan, diperbaiki dari produk yang sebelumnya. Kalau produk biobetter dia bisa paten. Nah, secara struktural ya, antara produk biologik dan produk biosimilar itu harus menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi ya. Ini sebenarnya kerangka umumnya itu sama ya. Nah, untuk biobetter itu ada proses modifikasi supaya sifatnya itu lebih baik. Jadi contohnya ada penambahan di sini. Ya, jadi lebih lebar gitu kalau secara struktural kita lihat di sini. Lalu bagaimana teknis atau tahapan pembuatan produk bioteknologi farmasi? Yang pertama ada teknik bioinformatika. Ya, jadi bioinformatika ini digunakan biasanya di tahap awal untuk merancang produk ya, untuk mendesain produk. Identifikasi dan analisis gen target untuk pengembangan produk. Kemudian desain urutan DNA rekombinan menggunakan perangkat lunak bioinformatika serta simulasi interaksi protein dan analisis struktur molekul untuk memastikan aktivitas biologis. Ya, jadi produk yang akan dikembangkan kita rancang terlebih dahulu, kemudian kita simulasikan dulu di dalam komputer. Apakah produk yang dirancang ini memiliki sifat yang lebih baik dari produk yang sebelumnya atau tidak. Jika hasil desainnya ini sudah menunjukkan hasil yang baik, maka kita bisa lanjutkan ke laboratorium gitu, untuk diproduksi gitu ya. Jadi produknya menjadi lebih baik ya, dan lebih jadi secara perancangan itu memang sudah dirancang memiliki sifat yang lebih unggul dibanding yang sebelumnya. Oke, kemudian analisis apa saja yang bisa dilakukan ya? Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa produk bioteknologi farmasi itu pada dasarnya ada 3 ya, yang berbasis DNA, RNA, dan protein. Oke, sekarang kita coba lihat ya, bagaimana cara menganalisis jika produknya itu adalah produk protein. Yang pertama, kita bisa tentukan kadar, kemudian mengkarakterisasi protein, kemudian bisa melakukan Western blot, ataupun penentuan struktur protein. Yang pertama, kita mengukur berapa konsentrasi atau kadar dari proteinnya. Nah, pengukuran estimasi kadar protein ini bisa digunakan menggunakan spektrofotometer UV vis ya. Jadi di sini yang diukur adalah asam amino, tirosin, dan triptofan. Ya, jadi perlu diingat lagi bahwa protein itu adalah sekumpulan dari asam amino ya. Nah, asam amino ini tersusun ya, kemudian menjadi protein. Nah, asam amino, tirosin, dan triptofan itu biasanya digunakan untuk mengestimasi berapa konsentrasi dari protein. Kenapa 2 asam amino ini yang digunakan ya? Karena kita lihat pada rantai samping asam amino ini ya, mereka merupakan asam amino aromatik ya. Di tirosin dia memiliki gugus aromatik ya, dan triptofan juga dia memiliki 2 ya. Ini ada 2 cincin aromatik. Nah, kedua aromatik ini itu ketika kita lihat di UV visible ya, dia itu akan menunjukkan panjang gelombang puncak ya di 280 nanometer. Jadi biasanya ketika kita akan mengukur konsentrasi suatu protein ya, kita ukurnya di panjang gelombang 280 nanometer. Karena di sini mengukur
adanya tirosin dan triptofan. Ya, di sini hanya mengestimasi ya. Kemudian ada karakterisasi ya, karakterisasi protein. Nah, berarti di sini fungsinya untuk mengkarakterisasi ya, mengkarakterisasi adanya protein. Yang pertama, kita bisa menentukan komposisi ya, komposisi asam amino dari suatu protein. Nah, di sini kita menemukan atau menentukan ada asam amino apa saja yang membangun protein tersebut dan ada berapa banyak asam aminonya. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan sequence atau urutan dari asam amino. Ya, ini menentukan sequence dari asam aminonya. Jadi dari urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu asam aminonya apa saja, ya. Kemudian yang ketiga, ini bisa menentukan berat molekul, ya, berat molekul dari protein. Misalnya menggunakan elektroforesis, SDSPage, ya, seperti yang minggu lalu sudah kita bahas. Oke, selanjutnya ada penentuan struktur protein. Nah, penentuan struktur protein ini juga digunakan untuk mengidentifikasi atau mengetahui bagaimana struktur dari protein tersebut. Secara umum, proses atau metode penentuan struktur protein itu ada 3. Nah, yang ini X-ray kristalografi. Jadi strukturnya itu dibuat menjadi kristal, ya, kemudian kita lihat dengan menggunakan X-ray. Yang kedua dengan menggunakan NMR spektroskopi. Nah, di sini biasanya proteinnya itu dibuat di dalam satu larutan. Dan menggunakan cryo elektron mikroskop. Ya, ini biasanya digunakan untuk protein yang ukurannya besar. Nah, dengan mengetahui bagaimana struktur dari satu protein ya, nah kita bisa memastikan gitu ya bahwa protein yang misalnya kita kembangkan ini sudah sesuai atau belum. Oke, tadi untuk produk protein ya. Jadi ada beberapa analisis yang bisa kita lakukan ya ketika produknya itu adalah suatu protein. Kemudian ya ada analisis asam nukleat. Nah, berarti ini ketika produknya itu berupa DNA ya. DNA ataupun RNA. Apa saja yang bisa dilakukan? Bisa melakukan sequencing ataupun hibridisasi. Ada Shorten blot dan Norton blot. Oke, ini lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin mengembangkan produk bioteknologi? Nah, ini salah satu contohnya yang kami kembangkan ya. Nah, sekarang coba perhatikan di gambar ketiga ini yang bagian bawah ya di sini. Ini dan ini. Oke. Nah, kalau tadi kalian perhatikan ya di bagian bawah sini ya. Apa sih perbedaan yang paling terlihat gitu? Coba dari ketiga gambar ini coba perhatikan tadi di sini ya. Di sini tuh tadi ada sesuatu ya di bagian yang wild type. Kemudian dia kemana? Ke atas, Bu. Ke atas ya. Nah, sedangkan pada bagian yang disebut kontrol dan yang mutan, itu masih sama ya, ada di bawah. Nah, jadi ini apa ya? Jadi ini adalah enzim. Ya, ini adalah enzim alfa amilase. Alfa amilase itu adalah enzim yang menghidrolisis atau memotong pati menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, ini adalah substratnya. Ya, substratnya adalah molekul gula. Nah, seharusnya substrat itu menempel ke sini, ya, ke enzim. Namun, pada enzim tipe awal, ya, ini wild type adalah tipe awal, itu dia tidak menempel, gitu. Dia justru pergi, gitu ya, kabur. Nah, sehingga di sini dikembangkanlah suatu mutan. Nah, mutan ini kan berarti terjadi perubahan, ya, ada mutasi. Berarti ada perubahan.
Nah, ketika ada yang dirubah, nah ternyata substratnya itu masih menempel. Dari segi energi, ini energinya juga sudah sebanding ya antara yang kontrol dan yang mutan. Lalu apa yang diganti gitu ya? Nah, di sini ada asam amino yang diganti. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kode ser, ini adalah asam amino serin. Ya, jadi awalnya yang berada di sekitar substrat itu adalah asam amino serin. Nah, sedangkan pada bagian kontrol itu ada asam amino tirosin dan triptofan. Nah, kedua asam amino ini merupakan asam amino aromatik ya, yang mana kedua asam amino ini bisa membentuk interaksi stacking ya antar molekul. Karena molekul gula ini adalah molekul siklik, kemudian tirosin dan triptofan itu juga siklik, jadi ada interaksi stacking. Jadi ada seperti apa ya? Ya bertumpuk gitu ya, reaksi yang bertumpuk. Sehingga pada mutan ini ya, serin ini diganti dengan tirosin dan triptofan. Akhirnya substratnya bisa menempel lebih kuat dibanding yang sebelumnya. Contoh selanjutnya, ini yang kami kembangkan ya saat ini di laboratorium, yaitu nanobody ya, yang juga digunakan sebagai sampel pada praktikum ya, praktikum bioteknologi. Jadi di sini nanobody itu digunakan untuk mendeteksi adanya kortisol. Nah, namun nanobody yang awalnya itu kurang afinitasnya kurang ya terhadap kortisol. Sehingga kami mencoba untuk meningkatkan afinitas dari kortisol terhadap nanobody. Ada beberapa varian yang dikerjakan, ya ada mutan 1 sampai mutan 6. Ternyata setelah dianalisis dengan menggunakan molecular docking dan molecular dynamic simulation, nah mutan 3 ini memiliki afinitas yang lebih baik. Gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya ini grafiknya itu lebih lurus ya, cenderung lebih lurus dibandingkan mutan yang lain. Nah, dari segi molekulnya juga ini lebih sejajar ya perubahannya. Nah, akhirnya kami kembangkanlah mutan 3 ini di laboratorium gitu. Nah, ini terjadi perubahan satu asam amino pada urutan 53 ya. Ini awalnya asam amino treonin berubah menjadi isoleucine. Nah, jadi apa kelebihan dan kekurangan produk bioteknologi farmasi? Dari segi kelebihan, dia memiliki spesifisitas yang lebih tinggi terhadap target penyakit. Karena produknya itu bisa kita rancang terlebih dahulu. Ya, bisa disesuaikan dengan penyakit yang akan kita buat gitu obatnya ya tadi dengan menggunakan bioinformatika. Kemudian dia mampu atau memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit yang sulit diobati dengan metode konvensional, serta potensi untuk terapi personalisasi. Nah, jadi, karena kita ketahui bahwa setiap individu itu memiliki susunan genetik yang berbeda, ya. Jadi, beberapa orang itu kadang tidak cocok ya dengan obat yang digunakan secara umum. Jadi, digunakanlah terapi secara personalisasi. Dan saat ini sudah mulai dikembangkan ya obat-obat yang memang secara personal gitu ya. Jadi obatnya itu memang dikembangkan khusus untuk orang tersebut gitu. Kemudian kekurangannya ya, memang dari segi biaya produksi ini cukup tinggi. Kemudian kompleksitas dalam proses produksi dan pemurnian, serta adanya potensi untuk respon imun yang tidak diinginkan. Makanya ketika mengembangkan produk bioteknologi farmasi, di tahap awal yaitu tahap perancangan ya, itu sangat penting ya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya untuk di bioteknologi itu kembali lagi ya kepada 3 molekul itu. DNA, RNA, dan protein. Semua produk-produknya itu basisnya ya dari ketiga itu. Oke, kemudian ya coba kalian lihat ini. Ini baru ya, baru terjadi belum lama ini.
ini untuk berita ini itu di awal Mei ya, dan ini juga masih di bulan ini. Udah ada yang baca beritanya? Sudah, Ibu. Udah. Siapa tadi? Oh, ini ya, Nur Astri. Yang terbenak di Nur Astri ketika membaca atau mendengar berita ini. Kaget, Bu, soalnya saya juga divaksin Astra. Jadi di Indonesia kita memang pakai ini juga ya, ada AstraZeneca, kemudian ada Sinovac, kemudian juga pakai Moderna ya. Nah, beberapa orang ada yang pakai AstraZeneca. Baru-baru ini memang produknya itu ditarik ya, terutama di Eropa dan di Inggris tuh produknya sudah mulai ditarik ya, dan sudah tidak diedarkan lagi. Nah, jadi di sini coba kalian diskusikan ya tentang kasus ini ya. Kenapa gitu ya bisa terjadi ini kan kalau nggak salah ada efek samping yang diakibatkan gitu ya. Nah, sebagai pendahuluan ya, vaksin AstraZeneca itu dikembangkan dengan menggunakan viral vektor vaksin. Coba sekarang silahkan kalian diskusikan ya, bisa dibagi kelompok aja. Misalnya ini berapa orang ya? Misalnya ada 27, berarti 26. Bisa berlima-lima ya. Oke, berlima-lima. Kalian sendiri saja ya yang membentuk kelompoknya. Kemudian tolong diskusikan terkait dengan kasus ini ya. Saya kasih waktu berapa? 10 menit cukup nggak? Cukup, Bu. Ya, jadi waktunya 10 menit, silakan diskusikan. Nanti perwakilan masing-masing kelompok ya, itu ya, coba menjelaskan ya tentang kasus ini. Oke, kita mulai dari sekarang ya, 10 menit dari sekarang. Kesimpulan yang kami dapatkan dari studi kasus kali ini, memang penarikan vaksin AstraZeneca adalah peristiwa penting yang menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan efektivitas vaksin, apalagi untuk orang-orang awam yang mungkin tidak tahu menahu terkait vaksin ini, yang mana penting untuk diingat bahwa pertama, risiko efek samping serius dari vaksin AstraZeneca ini sangatlah rendah. Lalu kedua, manfaat vaksin dalam mencegah COVID-19 masih jauh lebih besar daripada resikonya. Tiga, vaksin AstraZeneca masih merupakan alat yang aman dan efektif untuk mencegah COVID-19. Lalu selanjutnya, keempat, penarikan vaksin dilakukan karena kelebihan pasokan vaksin baru, bukan karena kekhawatiran keamanan. Dalam hal ini bukan karena kekhawatiran adanya efek samping yang telah disebutkan tadi. Lalu selanjutnya nomor 5, pengawasan pasca pemasaran sangat penting untuk memastikan keamanan vaksin. Dan yang terakhir, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan keamanan vaksin AstraZeneca. Seperti yang tadi disebutkan untuk tadi para ilmuwan sedang meneliti beberapa cara ya untuk memodifikasi desain vaksin AstraZeneca ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan untuk sertifikasi dosen. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.